Selamat malam, perkenalkan nama saya Waldrudis Adelia Asa dari kelas A NIM 1906040044. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal dari materi sampling acak kelompok dan sampling acak berlapis. Yang pertama, sampling acak kelompok. Contoh soal yang pertama, pusat penelitian dari perusahaan suatu surat kabar ingin memperkirakan rata-rata surat kabar yang dibeli oleh rumah tangga di suatu daerah. Biaya transport dari rumah ke rumah ternyata sangat mahal. Oleh karena itu, dari seluruh rumah tangga sebanyak 4.000, dibuat 400 kelompok atau blok secara geografis, dan masing-masing blok terdiri dari 10 rumah tangga. Untuk maksud penelitian, hanya 4 kelompok yang dipilih secara acak sebagai sampel. Wawancara kemudian dilakukan terhadap seluruh rumah tangga yang terdapat dalam blok yang telah terpilih. Jadi, ada 40 rumah tangga. Hasil wawancara bisa dilihat pada slide. Berdasarkan data di atas, buat perkiraan interval rata-rata banyaknya surat kabar yang dibeli per rumah tangga di daerah tersebut. Pergunakan tingkat keyakinan 95%. Penyelesaiannya diketahui M besar sama dengan 4.000 rumah tangga, populasinya sebesar 400 kelompok atau blok, M kecil sama dengan 10 rumah tangga dalam satu blok, sampelnya sama dengan 4 kelompok atau blok. Ditanya, perkiraan interval rata-rata banyaknya surat kabar yang dibeli per rumah tangga. Dari hasil wawancara di atas, bisa ditulis dalam tabel yang bisa dilihat pada slide. Untuk banyaknya rumah tangga dalam kelompok dilambangkan dengan MI, dan jumlah surat kabar yang dibeli dalam kelompok dilambangkan dengan XI. Sigma dari MI sama dengan 40, dan sigma XI sama dengan 75, sigma XI kuadrat sama dengan 1417. Kemudian, kita akan mencari nilai rata-rata sampel menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per sigma MI. Karena nilai M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M4 sama dengan 10, maka rumus di atas menjadi X bar sama dengan sigma XI per NM, di mana sudah kita ketahui nilai sigma XI sama dengan 75, nilai N sama dengan 4, dan M sama dengan 10, maka X bar sama dengan 75 per 4 kali 10, sehingga diperoleh X bar sama dengan 1,875. Kemudian, kita akan mencari nilai varians perkiraan X bar menggunakan rumus S kuadrat X bar sama dengan populasi kurang sampel per sampel kali populasi kali M besar bar dikali sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan per N kurang 1. Kita akan menjabarkan terlebih dahulu sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan. Penjabarannya sebagai berikut. Sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan sama dengan sigma XI kuadrat kurang 2 XI X bar MI tambah X bar kuadrat MI kuadrat. Kemudian kita kali masukkan sigma sehingga diperoleh sigma XI kuadrat kurang 2 X bar sigma XI MI tambah X bar kuadrat sigma MI dikuadratkan. Kemudian untuk sigma XI MI kita bisa ganti menggunakan MX bar kali NM, dan sigma MI dikuadratkan kita bisa ganti dengan NM kuadrat, sehingga diperoleh sigma XI kuadrat kurang 2X bar kali MX bar kali NM, tambah X bar kali NM kuadrat. Sehingga diperoleh sigma XI kuadrat kurang 2 NM kuadrat X bar kuadrat, tambah NM kuadrat X bar kuadrat. Untuk minus 2 NM kuadrat X bar kuadrat tambah NM kuadrat X bar kuadrat diperoleh minus NM kuadrat X bar kuadrat. Sehingga untuk sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan diperoleh sigma XI kuadrat kurang NM kuadrat X bar kuadrat. Setelah itu, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, di mana sigma XI kuadrat sama dengan 1417, N sama dengan 4, M sama dengan 10, dan X bar kuadrat sama dengan 1, dan X bar sama dengan 1,875, maka diperoleh 1417 kurang 4 kali 10 kuadrat kali 1,875 dikuadratkan. Kemudian kita
selesaikan seperti biasa, sehingga diperoleh 1417 kurang 4 kali 100 kali 3,515625, sehingga diperoleh sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan sama dengan 10,75. Selanjutnya, kita akan mencari nilai M bar menggunakan rumus M per N, di mana M sama dengan 4000 dan N-nya sama dengan 400, sehingga diperoleh M bar sama dengan 10. Setelah memperoleh nilai M bar dan nilai sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan, maka kita akan mencari nilai S kuadrat X bar menggunakan rumus populasi kurang sampel per sampel kali populasi kali M bar kali sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan per N kurang 1. Kemudian substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, sehingga diperoleh 400 kurang 4 per 4 kali 400 kali 10 kuadrat kali 10,75 per 3. Kita selesaikan seperti biasa, sehingga diperoleh 396 kali 10,75 per 160.000 kali 3, sehingga diperoleh S kuadrat X bar sama dengan 0,008 jadi 0,0089. Kemudian kita akan mencari nilai kesalahan sampling menggunakan rumus B sama dengan 2S X bar atau 2 akar dari S kuadrat X bar. Sudah kita ketahui nilai S kuadrat X bar sama dengan 0,0089, maka nilai B sama dengan 2 kali akar dari 0,0089. Nilai dari akar 0,0089 sama dengan 0,094, maka B sama dengan 2 kali 0,094 sama dengan 0,188. Setelah itu, kita akan mencari nilai batas bawah dan nilai batas atas yang nantinya digunakan sebagai perkiraan interval. Untuk nilai batas bawah, kita bisa mencarinya menggunakan rumus X bar kurang kesalahan sampling, di mana X bar sama dengan 1,875 dan kesalahan sampling sama dengan 0,188, sehingga nilai batas bawah yang diperoleh sama dengan 1,687. Dan untuk nilai batas atas, kita bisa mencarinya menggunakan rumus X bar tambah kesalahan sampling, kemudian substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, sehingga nilai batas atas yang diperoleh sama dengan 2,063. Jadi, dengan tingkat keyakinan 95%, diharapkan interval antara 1,687 sampai dengan 2,063 akan memuat rata-rata surat kabar yang dibeli perumah tangga. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, masih menggunakan data dari contoh soal 6.2 yang kita anggap sebagai sampel sementara atau N aksen sama dengan 25. Berapa besarnya sampel atau banyaknya kelompok yang harus diteliti untuk membuat perkiraan jumlah penghasilan remaja di kota dengan tingkat keyakinan 95% dan kesalahan sampling yang ditolerir 1 juta SMU. Diketahui bahwa banyaknya remaja di kota M yang dilambangkan dengan M besar sama dengan 2.500 orang. Penyelesaian dari contoh soal 6.2 diketahui banyaknya populasi sama dengan 415, banyaknya sampel sama dengan 25, X bar sama dengan 8.801, sigma XI MI sama dengan 8.403.000, sigma MI kuadrat sama dengan 1.047, sigma XI kuadrat sama dengan 82.039 juta, dan kesalahan sampling yang ditolerir sama dengan 1 juta. Ditanya, berapa besarnya sampel yang harus diteliti? Pertama-tama, kita akan mencari nilai varians sebagai perkiraan sigma kuadrat K. Menggunakan rumus S kuadrat K sama dengan sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan per N kurang 1. Kemudian kita akan menjabarkan terlebih dahulu sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan. Penjabarannya sebagai berikut. Sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan sama dengan sigma XI kuadrat kurang 2 XI X bar MI tambah X bar kuadrat MI dikuadratkan. Kemudian kita kali masukkan sigma, sehingga
diperoleh sigma XI kuadrat kurang 2 X bar sigma XI MI tambah X bar kuadrat sigma MI kuadrat. Kemudian, substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, sehingga diperoleh 82.039 juta kurang 2 kali 8.801 kali 8.403.000 tambah 8.801 dikuadratkan kali 1 kali 1047. Kemudian kita selesaikan seperti biasa, sehingga diperoleh 82.039 juta kurang 147.909 juta 606.000 tambah 81.098 juta 108.247. Kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu 82.039 juta dengan 81.098 juta 108.247 sehingga diperoleh 163.137 juta 108.247. Kemudian kita kurangkan dengan 147.909 juta 606.000 sehingga diperoleh sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan sebesar 15.227 juta 502.247. Setelah memperoleh nilai sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan, kita akan mencari S kuadrat K menggunakan rumus sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan per N kurang 1. Sudah kita ketahui, sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan sama dengan 15.227 juta 502.247 dan E-nya sama dengan 25 dikurang 1 sama dengan 24, maka diperoleh S kuadrat K sama dengan 634.479.260,29. Kemudian kita bulatkan menjadi 634.479.260. Setelah itu, kita akan mencari banyaknya sampel menggunakan rumus N kecil sama dengan N besar kali sigma kuadrat K per ND tambah sigma kuadrat K. Kemudian kita akan mencari terlebih dahulu nilai ND menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat per 4 kali N kuadrat. Sehingga diperoleh ND sama dengan B kuadrat per 4N. Kemudian substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, di mana kesalahan samplingnya sebesar 1 juta, dan E-nya sama dengan 415, sehingga ND sama dengan 1 juta dikuadratkan per 4 kali 415, sehingga diperoleh nilai ND sama dengan 602.409.638. Setelah itu kita mencari nilai sampelnya menggunakan rumus N kecil sama dengan N besar kali sigma kuadrat K per ND tambah sigma kuadrat K. Kemudian substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui sehingga diperoleh 415 kali 634.479.260 per 602.409.639 tambah 634.479.260. Kemudian kita selesaikan seperti biasa sehingga diperoleh 238.308.892.900 dibagi 601.236.888.898 sehingga diperoleh N sama dengan 212,87 sehingga dibulatkan menjadi 213. Jadi, agar membuat perkiraan jumlah penghasilan remaja kota dengan kesalahan sampling yang ditolerir sebesar 1 juta, maka sampel kelompok yang harus diteliti sebanyak 213. Berikut kita akan masuk materi sampling acak berlapis. Untuk contoh soal yang pertama, suatu biro periklanan ingin memperkirakan rata-rata waktu selama seminggu yang dipergunakan penduduk atau anggota rumah tangga untuk melihat siaran televisi yang masih boleh menyiarkan iklan untuk promosi penjualan.
Penduduk sebagai populasi dibagi menjadi 3 stratum. Stratum pertama yang tinggal dekat pabrik atau sebagian besar karyawan pabrik. Stratum kedua, penduduk yang tinggal dekat pertokoan atau sebagian besar karyawan toko. Dan stratum ketiga, mereka yang tinggal di pinggiran kota sebagai petani. Seluruhnya ada 310 rumah tangga sebagai populasi. Stratum pertama, kedua, dan ketiga masing-masing terdiri dari 155, 62, dan 93 rumah tangga. Untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, Biro Periklanan hanya bermaksud meneliti 40 rumah tangga. Dari stratum pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing dipilih sampel acak sebanyak 20, 8, dan 12. Hitung X bar 1, X bar 2, X bar 3, dan S1 kuadrat, S2 kuadrat, S3 kuadrat. Untuk penyelesaiannya, dari tabel kita bisa melihat nilai-nilai dari banyaknya sampel masing-masing stratum. Di mana untuk stratum 1, X11 sama dengan 35, X12 sama dengan 43, sampai seterusnya sampai X120 sama dengan 34. Untuk stratum kedua, X21 sama dengan 27, X22 sama dengan 15, sampai seterusnya sampai X28 sama dengan 30. Dan untuk stratum ketiga, X31 sama dengan 8, X14 sampai X312 sama dengan 24. Kemudian, kita akan mencari nilai rata-rata dan varians dari masing-masing stratum. Untuk stratum pertama, X bar 1 sama dengan 1 per N1 dikali sigma X1J, di mana J-nya berjalan dari 1 sampai 20. Sehingga diperoleh X bar 1 sama dengan 1 per 20 kali X11 tambah X12 sampai seterusnya tambah X120. Kemudian, substitusikan nilai-nilai dari banyaknya sampel yang ada di stratum 1. Sehingga diperoleh 1 per 20 kali 35 tambah 43 dan seterusnya sampai tambah 34. Sehingga diperoleh X bar 1 sama dengan 33,9. Kemudian kita akan mencari S1 kuadrat menggunakan rumus 1 per N1 kurang 1 dikali sigma X1J kurang X bar 1 dikuadratkan, di mana J-nya berjalan dari 1 sampai 20. Sehingga diperoleh 1 per 19 dikali X11 kurang X bar 1 dikuadratkan, tambah X12 kurang X bar 1 dikuadratkan, tambah dan seterusnya, sampai tambah X120 kurang X bar 1 dikuadratkan. Kemudian substitusikan nilai-nilai dari sampel stratum 1, sehingga diperoleh 1 per 19 dikali 35 kurang 33,9 dikuadratkan, tambah 43 kurang 33,9 dikuadratkan, dan seterusnya sampai tambah 34 kurang 33,9 dikuadratkan, sehingga diperoleh S1 kuadrat sama dengan 35,358. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata dan varians dari stratum kedua, di mana kita menyelesaikannya menggunakan cara yang sama seperti stratum 1, sehingga X bar 2 sama dengan 1 per N2 dikali sigma X2J, di mana J-nya berjalan dari 1 sampai 8, sehingga X bar 2 sama dengan 1 per 8 kali X21 tambah X22, dan seterusnya sampai tambah X28. Kemudian substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, sehingga diperoleh 1 per 8 kali 27 tambah 15 tambah dan seterusnya sampai tambah 30, sehingga X bar 2 sama dengan 25,125. Selanjutnya kita akan mencari S2 kuadrat menggunakan rumus 1 per N2 kurang 1 dikali sigma X2J kurang X bar 2 dikuadratkan, di mana J-nya berjalan dari 1 sampai 8. Diperoleh 1 per 7 kali X21 kurang X bar 2 dikuadratkan, tambah X22 dikurang X bar 2 dikuadratkan, dan seterusnya sampai tambah X28 kurang X bar 2 dikuadratkan.
Kemudian substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui sehingga diperoleh 1/7 dikali 27 kurang 25,125 dikuadratkan, tambah dan seterusnya sampai tambah 30 kurang 25,125 dikuadratkan, sehingga diperoleh S2 kuadrat sama dengan 232,411. Kemudian kita akan mencari nilai rata-rata dan varians dari stratum ketiga. Kita akan mencarinya menggunakan cara yang sama pula seperti stratum pertama dan kedua, sehingga diperoleh X bar 3 sama dengan 19 dan S3 kuadrat sama dengan 87,636. Setelah itu kita bisa melihat nilai dari masing-masing stratum, di mana untuk stratum pertama banyaknya sampel sama dengan 20, X bar 1 sama dengan 33,9, S1 kuadrat sama dengan 35,358, dan banyaknya populasi sama dengan 155. Untuk stratum kedua, banyaknya sampel sama dengan 8, X bar 2 sama dengan 25,125, S2 kuadrat sama dengan 232,411, dan banyaknya populasi sama dengan 62. Dan yang terakhir untuk stratum ketiga, banyaknya sampel sama dengan 12, X bar 3 sama dengan 19, S3 kuadrat sama dengan 87,636, dan banyaknya populasi sama dengan 93. Untuk X bar 1, X bar 2, dan X bar 3 digunakan sebagai perkiraan untuk mu1, mu2, dan mu3. Begitu pula untuk S1 kuadrat, S2 kuadrat, dan S3 kuadrat digunakan untuk perkiraan sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, dan sigma 3 kuadrat. Jadi, penduduk yang tinggal di daerah dekat pabrik, pertokoan, dan pinggiran kota secara rata-rata per minggu menonton siaran televisi selama 33,9 jam, 25,125 jam, dan 19 jam dengan varians 35,358 jam, 232,411 jam, dan 87,636 jam. Contoh soal yang berikut. Seorang ahli biologi akan mengadakan eksperimen dalam rangka untuk mengetahui rata-rata berat badan sejenis binatang tertentu yang diberi sejenis makanan tertentu pula. Seluruh binatang sebagai populasi sebanyak 90 ekor, 50 jantan, dan 40 betina. Pemisahan jenis binatang menurut jenis kelamin dapat dianggap sebagai pembentukan stratum. Stratum 1 dilambangkan dengan N besar 1 sama dengan 50 ekor, stratum 2 dilambangkan dengan N besar 2 sama dengan 40 ekor. Biaya pengukuran sama untuk setiap stratum. Dari stratum 1 dan 2, besarnya range berat binatang masing-masing sebesar 10 gram dan 8 gram. Dengan anggapan bahwa berat binatang mengikuti distribusi normal, maka simpangan baku sama dengan 1/4 range, sehingga sigma 1 sama dengan 10/4 sama dengan 2,5, dan sigma 2 sama dengan 8/4 sama dengan 2 suatu perkiraan kasar. Berapa besarnya sampel untuk setiap stratum agar perkiraan rata-rata berat binatang mempunyai kesalahan sampling 1 gram dan tingkat keyakinan 95%. Penyelesaiannya, dari soal diketahui N besar 1 sama dengan 50 dengan sigma 1 sama dengan 2,5, N besar 2 sama dengan 40 dengan sigma 2 sama dengan 2, dan N seluruhnya sama dengan 90. Ditanya berapa besarnya sampel untuk setiap stratum. Untuk mencari besarnya sampel dari masing-masing stratum, kita bisa menggunakan rumus NI sama dengan N besar I sigma I per sigma I sama dengan 1 sampai N dari NI sigma I dikali N kecil. Kemudian kita akan mencari terlebih dahulu dari nilai sigma I sama dengan 1 sampai N dari N besar I kali sigma I. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari N besar I kali sigma I sama dengan N1 sigma 1
tambah N2 sigma 2. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui sehingga diperoleh 50 kali 2,5 tambah 40 kali 2. Kita selesaikan seperti biasa sehingga diperoleh 205. Setelah itu kita akan mencari banyaknya sampel dari masing-masing stratum menggunakan rumus Ni sama dengan Ni sigma I per sigma I sama dengan 1 sampai 2 dari Ni sigma I dikali N kecil. Kemudian substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui sehingga diperoleh Ni sama dengan 50 kali 2,5 per 205 dikali N sama dengan 125 per 205 N, sehingga Ni sama dengan 0,609 N, dibulatkan menjadi 0,61 N. Kemudian kita akan mencari nilai N2 menggunakan rumus N2 sigma 2 per sigma I sama dengan 1 sampai 2, Ni sigma I dikali N kecil, kemudian substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, sehingga diperoleh 40 kali 2 per 205 kali N kecil, sehingga diperoleh N2 sama dengan 0,39 N. Kemudian untuk mencari nilai WI, kita bisa menggunakan rumus Ni sama dengan NWI, sehingga N1 sama dengan 0,61 N, maka W1 sama dengan 0,61. Untuk N2 sama dengan 0,39 N, maka W2 sama dengan 0,39. Setelah itu, kita bisa mencari nilai sampel menggunakan rumus N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari N besar I kuadrat kali sigma I kuadrat per WI dibagi N kuadrat D tambah sigma I sama dengan 1 sampai N dari N besar I sigma I dikuadratkan. Kemudian kita akan mencari terlebih dahulu nilai sigma I sama dengan 1 sampai N dari N besar I kuadrat kali sigma I kuadrat per WI. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari NI kuadrat kali sigma I kuadrat per WI sama dengan N1 kuadrat kali sigma 1 kuadrat per W1 tambah N2 kuadrat kali sigma 2 kuadrat per W2. Kemudian substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui sehingga diperoleh 50 kuadrat kali 2,5 kuadrat per 0,61 tambah 40 kuadrat kali 2 kuadrat per 0,39 sama dengan 2.500 kali 6,25 per 0,61 tambah 1.600 kali 4 per 0,39. Kemudian kita selesaikan seperti biasa sehingga diperoleh 42.025,01. Kemudian kita akan mencari lagi nilai sigma I sama dengan 1 sampai N dari Ni kali sigma I kuadrat sehingga diperoleh N1 kali sigma 1 kuadrat tambah N2 kali sigma 2 kuadrat. Kemudian substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui sehingga diperoleh 50 kali 2,5 kuadrat tambah 40 kali 2 kuadrat sama dengan 50 kali 6,25 tambah 40 kali 4 sehingga diperoleh 472,5. Kemudian kita akan mencari nilai D menggunakan rumus B kuadrat per 4 di mana B-nya sama dengan kesalahan sampling. Kemudian substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui sehingga diperoleh D sama dengan 0,25. Setelah itu kita bisa mencari nilai sampelnya menggunakan rumus sigma I sama dengan 1 sampai 2 dari Ni kuadrat sigma I kuadrat per WI dibagi N kuadrat D tambah sigma I sama dengan 1 sampai N dari Ni sigma kuadrat I. Kemudian substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui sehingga diperoleh 42.025,01 per 90 kuadrat kali 0,25 tambah 472,5. Kita selesaikan seperti biasa sehingga diperoleh N sama dengan 16,83
dibulatkan menjadi 17. Kemudian kita bisa mencari nilai sampel dari masing-masing stratum menggunakan rumus NI sama dengan NWI. Untuk N1 sama dengan NW1, kemudian substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, sehingga diperoleh 17 kali 0,61, sehingga diperoleh N1 sama dengan 10,37, sehingga N1 sama dengan 10. Untuk N2 sama dengan NW2, kemudian substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, sehingga diperoleh 17 kali 0,39, sehingga diperoleh N2 sama dengan 6,63, dibulatkan menjadi 7. Jadi, besarnya sampel untuk stratum 1 sebesar 10, dan stratum 2 sebesar 7. Terima kasih.